Hello and welcome to Badminton Unlimited. Coming up, we catch up with one of Indonesia's top players in the 80s, Lius Pongo, as he plays host to our cameras for a day. Kita udah sampai di bakso Pajaja namanya. Nah, sekarang ini salah satu makanan favorit saya dan juga istri saya. And Korea's Sung Ji-hyun connects with us and shares the challenges she's facing with that international competition. 몸 컨디션은 운동을 이제 시합이 없으니까 거의 이제 운동을 막 무리하게 해서 하거나 그러지는 않으니까 아무래도 느는 건 살뿐인 것 같아요. The name Lius Pongo perhaps does not immediately spring to the minds of many badminton fans. But for the initiated, the Indonesian starred in the 1980s, winning international titles in both men's singles and doubles. An administrator with badminton club PB Jarum, we caught up with the 59-year-old last year to find out what he gets up to these days. Selamat datang di Kota Bogor. Julukannya adalah Kota Hujan, tepatnya di perumahan Taman Yasmin. Nama saya Lius Pongo, saya pernah bermain bulu tangkis untuk Indonesia. Saya bangga menjadi pemain Indonesia dan setiap hari Minggu saya dikelilingi oleh masyarakat di tempat ini yang berdagang mulai pisang goreng, soto, dan juga ada yang jualan baju, laksa, dan juga gelang dan perabotan rumah tangga. Saya baru selesai saja beribadah di gereja saya yang di dekat sini. Dan saya akan kembali ke Jakarta karena rumah saya tidak di Bogor tapi di Jakarta. Dan saya akan menutup gereja saya dan setelah itu kembali ke Jakarta. Mari ikut saya. Ya, jadi saat ini saya bekerja di PB Jarum. Ya, saya sebagai kalau di job desk saya sebagai admin and support coordinator. Jadi administration sama support coordinator. Jadi membackup kegiatan PB Jarum untuk tiket, untuk biasanya untuk hotel. Tapi saya tidak bekerja sendiri, ada timnya di sana untuk mengatur semuanya, untuk membackup pengiriman dan juga fasilitas yang kita berikan buat atlet PB Jarum. Lampu dan aircon sudah dimatikan, sekarang saya akan keluar untuk mengunci pintu gereja. Tugas saya sudah selesai hari ini, gereja sudah saya tutup. Dan kenalkan ini anak saya Fernando, akan menemani saya kembali ke Jakarta. Sebelumnya saya akan keliling dulu, lihat makanan yang ada di Taman Yasmin. Karena banyak makanan yang enak di daerah sini untuk dinikmati. Mari ikut saya. Oke. Ya. Ya memang setiap minggu itu ya dari tempat parkir jalan ke tempat gereja udah penuh dengan orang jualan makanan, minuman, mainan anak-anak, ada yang jual perkakas, segala macam, spray dan sebagainya. Itu udah lingkungan yang saya setiap minggu alami dan jalani dan ya bersyukurlah kita juga ada gereja di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga keberatan, ya kita sama-sama untuk menikmati yang namanya hari libur lah, hari Minggu buat mereka juga, buat kami juga sekeluarga. Ini ada stik kentang kayak jagung. ngebor. Kayak jagung. Wah, Bu Fitri berarti paling enak. Iya, iya. Berarti kita harus langsung ke soto Bu Fitri. Favorit soto. Bu, mau nunjukin nih, ini tempat saya. Biasa kalau hari Minggu makan di tempat sini sama Ibu Fitri. Nah, biasanya dia di sebelah situ, sekarang pindah ke tempat sini. Biasa makan soto di sini. Cuma istri saya nggak ikut hari ini, jadi minggu depan Ibu Fitri ya, saya makan soto. Biasanya saya selalu makan. Saya paling suka sotonya di tempatnya Ibu Fitri. Ya. Nah, sekarang udah selesai, saya akan berkendaraan dan kembali ke Jakarta. Ayo ke Jakarta. Bu, makasih Pak. Ayo dok, sekarang kita ke mobil, kan mau kembali ke Jakarta. Sebelumnya kita akan beli bakso dulu buat kamu.
Biasanya kalau jalan di sebelum pulang memang kadang-kadang kita lihat ada makanan apa yang bisa dibeli. Kadang-kadang istri saya kan nggak selalu nyiapin makanan untuk siang atau sore. Nah biasanya kita lihat di situ makanan apa yang kita bisa lihat. Ya Nando yang sering tukang makan sih kalau apa tahu ini yang ini enak gitu kan biasanya. Nah, saya sukanya soto dan dia suka ngasih tahu kadang-kadang beli pisang goreng seperti itu. Ya Nando lah itunya. Ya, jadi bagian chefnya dia juga tahu makanan mana yang enak makanya gitu saya sebagai orang tua ya ikut aja tinggal menikmati bayar. Kalau hari Minggu seperti ini biasa setelah pulang dari gereja makan siang, habis itu langsung kembali ke Jakarta biasa. Yang berbeda hari ini Fernando nggak tidur karena pasti melek. Kita udah sampai di bakso Pak Jaja namanya. Nah, sekarang ini salah satu makanan favorit saya dan juga istri saya akan belikan buat anak saya juga. Inilah bakso Pak Jaja di Bogor. Mesti dikeluarin dong baksonya, baru foto resmi. Ya, buktinya ini bakso Bang Jaja. Sebetulnya agak kaget karena saya udah sering ke situ, sering makan di situ. Ya mungkin mereka nggak sadar kalau saya pernah main bulu tangkis, pernah dikenal atau mungkin tadi kan ada kamera, mereka baru sadar oh iya minta foto ya. Saya sih seneng-seneng aja, masih ada yang ingat. Itu sih yang saya rasakan. Mang, ya sama-sama Mang, sama-sama. Setelah beli bakso, sekarang kita masuk ke jalan tol untuk menuju ke Jakarta. Masuk tol Jagorawi langsung ke Jakarta, makan siang di daerah Kelapa Gading. Namanya apa Dok? Namanya Dok? Sanjaya. Sanjaya. Saya tinggal di daerah Semper di Tanjung Priuk dekat dengan Kelapa Gading. Itu kurang lebih 15 tahun. Tempatnya cukup oke karena dekat dari tempat makan. Terus kalau ke kantor juga jaraknya kurang lebih 22 kilo. Kalau macet di Jakarta setiap hari pasti macet. Begitu. Keluarga saya kalau dari keluarga saya sendiri, saya berempat adik-adik, ada 3 perempuan semua, saya yang paling besar, semua cewek. Dan di keluarga saya sekarang ini dibilang besar enggak, anak saya 4, ada yang Raventus, Rosco, Fernando, dan sekarang yang ada di rumah dengan istri saya namanya Abednego. Sekarang sudah tiba di Jakarta kita. Ini salah satu tempat makanan favorit saya. Siang ini kita akan makan di Sanjaya, seafood, ada ayam bakar, ada pisang dengan sambal. Mari kita makan. Ini
Ini beberapa makanan yang saya sudah pesan. Ada toge goreng, ikan asin, ada cumi goreng, kerapu bakar. Favorit makanan saya, tahu dan tempe. tahu dan tempe. Ada ayam bakar, Ayam bakar, dan di sini terakhir ada kangkung. ada kangkung. Nah, coba dok, mana yang paling mantep makanannya? Nah, kalau menurut saya sih yang lebih mantap ya ikan sama ayamnya, karena Ini ikan apa ayam? ikan dan ayam. Ikan dan ayam karena emang di sini favoritnya ikan dan seafoodnya sih khususnya. Karena di sini dia rasanya lebih ada rasa pedas dan manis. Emang dibakarnya itu secara pedas dan manis. Dan di sini juga ada ikan kue sih, bukan tadi Kue. jadi bukan bilang kerapu, kerapu. Tapi ini ada ikan kue. Iya. Biasanya ikan kue itu lebih taste-nya itu lebih manis dari rasa ikannya. Itu. Sekarang nggak usah ada kelamaan, udah lapar. Oke. Nah, sekarang kita makan. Siap. Makan. Makan. Ayo ambil. Oke dulu. Tahu tempe. Apa coba udah lapar nih. Makan dulu. Wah. Enak. Luar biasa. Nah, pakai cabai dikit. Udah lapar lah, makan dulu. Lapar. Suka banget kalau misalnya kumpul lagi bareng keluarga, apalagi di sana ya jarang lah ya momen dimana bisa ngobrol bareng keluarga. Nah terus di situ juga apalagi kan saya sebentar lagi juga udah mau kerja gitu segala macam, dan pasti udah jarang lah pasti bahkan kumpul bareng keluarga lagi. Nah, jadi ya gunakanlah momen ini di mana waktu yang ada gitu. Tempe, my favorite. Time for a quick breather here on Badminton Unlimited. But stay with us as we get invited into the Pongwal residence. Inilah keluarga saya yang saya kasih dan cintai. And the wedding bells are ringing for Sung Ji Hyun and Son Won Ho. 참 이게 서로 원래 이제 편한 친한 이제 오빠 동생 사이로 잘 지내고 있다가 어느샌가부터 Welcome back. We continue our day with 1980 World Championships bronze medalist Lius Pongo and his son in Jakarta. Sekarang mestinya tiba saatnya ngopi. Tapi salah satu hobi saya itu yang sampai saat ini saya agak sulit untuk buangnya. Jadi setiap hari pasti saya minum kopi 2 kali. Nah di luar itu di Hang Tua, ya kalau pagi saya udah minum kopi di rumah. Kalau saya mau minum kopi satu lagi tinggal 2 pilihannya, di luar atau di rumah. Gitu. Memang udah agak jarang sih di luar karena pikir biar hemat biaya beli aja kopinya, minumnya di rumah. Lebih murah. Saya sudah tiba di tempat favorit kopi saya, Hang Tua di Kelapa Gading. Saya minum black coffee biar matanya lebih ngebuka lagi karena udah rada sore, biar nggak ngantuk. Anak saya Fernando minum apa? Minum kopi tarik dicampur susu karena nggak terlalu suka kopi hitam. Di mana kopinya ini? Di Hang Tua, Iya, Kelapa Gading. Hang Tua dekat Hang Jebat sama Hang Lekir. Lain. Iya itu temennya. Itu lain. Iya temen-temennya. Iya. Sekarang saya akan kembali ke rumah. Mari ikut ke rumah saya. Inilah keluarga saya yang saya kasih dan cintai. Ini anak saya
Abednego, usianya 17 tahun. Sebentar lagi dia akan kuliah di Bandung untuk mengambil arsitektur. Dia pengen banget tuh karakter anaknya tuh kebentuk. Dia nggak mau kita tuh anak-anaknya tuh langsung ngerasainnya yang enak-enak aja. Dia pengen kita ngerasain tuh dari bawah, gimana caranya kerja keras, terus membangun dari semuanya tuh dari nol semua. Ini anak saya yang berikutnya, Fernando, usianya 22 tahun. Semoga dia menjadi chef yang handal dan mau mencoba masak di rumah, bukan cuma di tempat kuliah. Jadi orangnya itu adalah orang yang sangat disiplin, jujur, tanggung jawab, keras pokoknya. Jadi itu adalah ya kayak tentara sih jatuhnya ya, tapi ya pokoknya adalah dari diri saya yang mencontoh dari papa. Suami yang baik ya, maksudnya saya kayak dihargai sebagai wanita ya. Lius itu bener-bener maksudnya saya dianggap istri, dihormatin, disayang, dihargain gitu. Selain karena Tuhan, juga karena istri saya yang saya kasih ini, sehingga saya memiliki keluarga yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Satu, saya orangnya adalah pemain yang saya nggak akan mau kalah dengan siapapun. Mau dia tinggi, mau dia gede, saya nggak peduli gitu. Saya akan mati-matian ya semampu saya gitu. Tinggal dia yang menang atau saya yang menang. Itu yang saya sampai hari ini juga terapin di dalam hidup saya. Selama itu untuk berjuang bukan buat diri saya sendiri, buat orang lain, saya nggak peduli siapapun itu. Gitu. Kalau saya merasa itu benar, saya akan tabrak tembok itu. Tinggal dua pilihannya, temboknya pecah atau kepala saya yang pecah, tinggal dua itu aja. Saya cuma punya itu, saya nggak punya yang lain. Saya cuma punya kejujuran, saya mau kerja keras, saya pantang menyerah, saya akan maju terus gitu loh. Saya pilih olahraga bulu tangkis kenapa? Pertama adalah dari kecil ayah saya mengajarkan saya bermain bulu tangkis. Jadi di bulu tangkis itu kan dibutuhkan itu, kalau menurut saya keuletan, kelincahan dan juga kekuatan. Nah, itu yang agak berbeda dengan olahraga lain mungkin menurut saya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu ya saya mau nggak mau jadi senang bermain bulu tangkis, karena kan juga yang pertama waktu itu saya dari keluarga yang sederhana, nggak pernah pergi ke luar negeri. Kalau main badminton kan bisa jadi pergi-pergi ke luar negeri gratis, dibayarin lagi. Di Japan Open apalagi itu turnamen yang paling berat waktu zaman itu, karena nggak gampang menang di sana. Saya juga nggak nyangka bisa menang main double sama seniornya jauh lagi ya, Christian Nadinata bisa menang. Ya itu semua saya nggak pernah menyangka ya, karena mungkin ya murahan Tuhan. Dan saya bisa main tunggalnya juga sampai ke final pun saya nggak menyangka, walaupun kalah akhirnya sama senior sama Rudi Hartono. Waktu tahun 84 itu kan pertandingannya cukup ketat. Saya juga nggak mungkin sebenarnya bisa menang karena ada Misbun. Saya nggak pernah menang lawan Misbun waktu itu. Richard bisa ngalahin. Saya juga waktu itu orang tua saya sedang dirawat di rumah sakit karena kanker pankreas. Itu juga beban buat saya, tiap malam saya ke rumah sakit bergadang untuk jagain mama saya. Seringkali mesti lompat pagar karena diusir sama satpam karena udah lewat jam waktu besuk. Saya dengan Richard sama teman saya Bedin untuk ke sana. Dan mama saya juga cukup memberikan saya semangat walaupun dia sakit, untuk saya bisa jadi juara di Indonesia Open tahun 84 dengan susah payah sih sebetulnya. Tapi ya itulah, mungkin saya lebih percaya kuasa Tuhan sama doa orang tua yang membuat saya bisa jadi juara di tahun 1984 Indonesia Open. Buat saya sendiri itu karir yang nggak mungkin lupa. Pada tahun 89 itu saya berhenti, mengundurkan diri. Yang pertama ayah saya bilang, kamu nggak mungkin bisa jadi juara lagi. Kamu latihan udah mati-matian. Iya, saya bilang. Hasilnya kan paling juga cuman sampai semifinal, finalis aja enggak. Jadi mendingan keluar aja dari pelatnas. Kasih kesempatan buat yang muda. Kamu keluar aja, percuma kamu nggak bakalan bisa jadi juara lagi. Kalau ada yang ingat syukur, nggak diingat pun saya nggak akan pernah bilang itu, karena sekarang saya bukan pemain bulu tangkis
nasional, saya masyarakat biasa sama dengan yang lain, berarti ya udah saya juga sama dengan mereka. Itu kalau menurut saya nggak ada yang, ya kalau diingat syukur, nggak diingat pun saya nggak akan pernah kecewa gitu. Ya inilah hidup kan, ada satu waktu kita diingat, ada satu waktu enggak. Itu menurut saya. At the prime of her career, Sung Ji-hyun was Korea's leading shuttler, helping her nation capture major team titles at the 2017 Sudirman Cup and 2010 Uber Cup. On an individual level, the 29-year-old ended her title drought of nearly 3 years by winning the Chinese Taipei Open last season to stay in contention of qualifying for her third Olympics. Badminton Unlimited caught up with the former world number 2 in the comfort of her home to talk about her current and future plans. 아니요, 지금 그 국가대표팀은 소집이 안 된 상황이고요. 지금 이제 각자 팀에서 이제 훈련하고 있어요. 좀 그래도 시합이 너무 없고 하다 보니까 계속 운동만 하고 하니 좀 지치기도 하고 하는데, 그래도 뭐 그때 이제 국제대회 계속 시합 다니느라고 못했던 것들을 조금 이제 여기서 어느 정도 좀 즐겨보려고 하고 있고, 그래서 그때 그냥 좀 시합도 뛰고 그러고 싶지만 그냥 이 생활에 맞춰서 적응해 나아가고 있는 중인 것 같아요. 국내 대회를 조금, 코로나가 한국은 조금 잠잠했을 때 이제 국내 대회를 한번 했거든요. 그러고 나서 지금은 다시 또 좀 확산되는 추세라 어찌 될지 뭐 잠정 연기가 된 것 같아요. 몸 컨디션은 운동을 이제 시합이 없으니까 거의 이제 운동을 막 무리하게 해서 하거나 그러지는 않으니까 아무래도 느는 건 살뿐인 것 같아요. 살이 뒤룩뒤룩 찌고 있어요. 지금 현재 제가 지금 대학원 박사과정을 지금 밟고 있거든요. 그래서 아무래도 그간 못했던 공부를 좀 하고 있고, 그리고 못했던 공부를 좀 하고 있고, 그리고 저희 집에 이제 강아지가 올해 생겨가지고 네, 강아지랑 막 시간을 좀 많이 보내고 그렇게 지내고 있는 것 같아요. 가족들이랑 아무래도 시간을 좀 많이 보내는 것 같아요. 참 이게 서로 원래 이제 친한 이제 오빠 동생 사이로 잘 지내고 있다가 어느샌가부터 같이 이제 그 주변에 있는 복식 오빠들이 많이 놀렸어요. 많이 놀렸는데 이제 그렇게 하면서 좀 감정이 생겼던 것 같고, 또 그리고 아무래도 서로 이제 같은 단식 이제 혼자 하는 그런 힘든 걸 하고 있으니까 이제 뭐 전기에 대한 거나 그런 것도 같이 고민 상담 같은 것도 하면서 좀 그렇게 하면서 아무래도 그 관계가 발전되지 않았나 싶어요. 올해 일단은 날짜를 12월 12일로 잡아놨는데, 그게 지금 코로나 때문에 저희가 사회적 거리 단계가 지금 2.5단계 이렇게 돼가지고 50명 이상을 못 모이더라고요. 그래서 그거에 대한 거를 조금 이제 지켜보고 경과를 좀 지켜보고 그러고 이제 다시 상의해야 될 것 같아요. 일단은 도쿄올림픽을 끝나고 나서는 제가 이제 지금 나이가 이제 도쿄올림픽 내년이면 31여서 네, 아무래도 이제 그 대표팀은 아무래도 도쿄올림픽 끝나고 나서 그만할 것 같은데, 이제 배드민턴 선수로서의 계획이나 뭐 팀에서 하는 거는 아직까지 조금 더 생각을 하고 있는 중이에요.
코로나로 지금 힘든 시기 겪고 있으실 텐데 서로 격려하고 그리고 잘 이겨내서 이제 일상으로 빨리 회복되는 날이 돌아왔으면 좋겠습니다. 네. 그리고 모두 건강 조심하세요. Thank you. Thank you very much. Okay, bye. That's all the time we have, but join us again next week as India coach Pullela Gopichan talks about taking his team's training online due to COVID-19. In some senses, online is even better because sometimes you are able to watch many people at one stretch. Plus, we speak to doubles specialist Gao Ling, the most decorated Olympian in badminton. In the meantime, remember to log on to bwfbadminton.com for the latest news and features on the sport. Till next time, stay safe.